Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Baik. Nah, pagi ini Ibu akan mengajarkan tentang tema hewan sahabatku. Tema berapa? Nah, tema 2 untuk kelas 6 ya. Nah, sekarang Ibu punya yang ini namanya buku Mari Mengenal ASEAN. Siapa yang tahu ASEAN? Jadi, ASEAN itu adalah negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Nah, buku ini adalah untuk mengenal ASEAN. Nah, ini adalah wilayah Asia Tenggara. Nah, siapa yang tahu wilayah Asia Tenggara itu binatangnya apa saja? Ada yang tahu? Nah, di wilayah Asia Tenggara itu ada banyak sekali hewan-hewan. Berikut merupakan kawasan Asia Tenggara. Dan di bawah ini merupakan endemik hewan-hewan yang ada di kawasan Asia Tenggara. Berikut adalah contoh-contohnya. Setelah kita mengenal hewan-hewan yang ada di Asia Tenggara, berarti sekarang kita baca teks pada halaman 67 buku tema 2, yaitu Hewan Sahabatku. Ya. Sekarang kalian baca dulu ya anak-anak. Ya, Bu Guru. Nah, setelah membaca, sekarang kita akan mengisi hewan-hewan, sebagian hewan yang hidup di Asia Tenggara. Nah, bisakah kalian menemukan hewan lainnya selain yang Ibu sebutkan tadi dan selain yang ada di teks? Nah, sekarang coba kalian isi kolom pada bawah ini, di bawah ini, beberapa hewan yang kalian temukan di Asia Tenggara. Nah, dari hewan-hewan yang sudah kalian tuliskan tadi, apakah kalian menemukan hewan yang beranak? Menemukan? Nah, hewan-hewan yang kalian tuliskan tadi pasti ada yang beranak, bertelur, beranak, dan bertelur. Nah, sekarang coba kalian kalian tuliskan di kolom diagram pen ini hewan mana sajakah yang beranak dan bertelur, hewan yang beranak dan bertelur. Nah, setelah kalian mempelajari hewan-hewan yang ada di Asia Tenggara, sekarang kita akan mempelajari bagaimana kekuatan atau perekonomian yang ada di Asia Tenggara. Seperti yang pertama, ada di Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam itu terkenal dengan sumber daya alamnya berupa gas. Ini salah satu gambar bagaimana sumber daya alam itu dikelola. Kemudian ada juga Filipina. Filipina ada yang tahu perekonomiannya maju tentang apa? Nah, perekonomian di Filipina itu karena sebagian besar penduduknya adalah petani. Nah, seperti ini gambarnya, itu maka terkenal dengan lumbung padi. Nah, seperti di sawah itu ditanam padi, nanas, dan juga tumbuh-tumbuhan lainnya. Kemudian di Indonesia, ada yang tahu di Indonesia unggul dengan apa? Di Indonesia itu adalah kawasan terbesar di Asia dan sangat kaya. Indonesia terkenal dengan produk tekstil dan
wisatanya. Nah, seperti ini misalkan. Terus kemudian Kamboja. Ada yang tahu negara Kamboja? Negara Kamboja itu penuh atau dialiri sebagian besar air. Nah, negara Kamboja itu penghasilan pencarian penduduknya rata-rata adalah pertanian. Nah, pertanian seperti ini gambarnya. Ini gambarnya. Terus kemudian setelah Kamboja itu Laos. Laos ada yang tahu? Laos itu sebagian besar masyarakatnya juga masih bercocok tanam atau bertani. Nah, seperti ini. Kemudian Malaysia terkenal dengan Upin Ipin. Malaysia memiliki kegiatan ekonomian yaitu pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Nah, seperti ini. Karena Malaysia terletak dekat dengan Pulau Kalimantan, jadi banyak pertambangan dan juga perindustrian tekstil. Kemudian Myanmar. Myanmar ada yang tahu? Myanmar sebagian besar warganya itu bercocok tani, yaitu dengan hasil alam perkebunan. Nah, salah satu terbesar penghasil padi juga terbesar di Asia Tenggara seperti ini. Kemudian Singapura. Singapura itu negara yang terletak dekat dengan Indonesia dan terkenal dengan tempat bisnis terbesar atau jual beli barang terbesar di Asia Tenggara. Ini gambarnya. Nih. Kemudian Thailand. Thailand memiliki lumbung padi terbesar juga di Asia Tenggara. Thailand merupakan salah satu penghasil padi terbesar dan terkenal dengan apanya tadi? Gajah putihnya. Karena mayoritas di Thailand adalah agama Hindu dan Buddha. Kemudian di Vietnam. Di Vietnam yang mendukung perkembangan perekonomiannya adalah wisata. Dan yang berarti yang menonjol perekonomian menjadi kekuatan perekonomian di Vietnam yaitu pariwisatanya yang berupa sungai-sungai seperti ini. Berjualan di sungai ya, Bu? Iya, betul. Nah, setelah kalian mengetahui semua tentang pertumbuhan perekonomian di ASEAN, Ibu akan memberikan diagram Venn. Jadi, kalian harus melengkapi informasi tentang kedua negara tersebut, bandingkan negara-negara yang ada di ASEAN, bagaimanakah kehidupan ekonominya. Misalkan nih ya, Indonesia dan Malaysia. Indonesia yang paling mencolok adalah pariwisatanya. Malaysia yang paling mencolok adalah industri pertambangannya. Nah, setelah kalian mengisi, sudah. Setelah kalian mengisi diagram Venn tersebut, nah sekarang kita akan mendengarkan kalimat deskriptif dan kalian akan mengidentifikasinya. Jadi siapkan alat tulis, buku, dan kertas. Nah, dari pembelajaran hari ini, kita belajar tentang apa saja? ASEAN. Nah, di ASEAN itu terdapat banyak binatang-binatang yang endemik. Nah, salah satunya hewan yang bertelur, terus beranak, kemudian bertelur dan beranak. Nah, kemudian setelah itu kita belajar apa? Perekonomian di negara ASEAN. Nah, setelah perekonomian di negara ASEAN itu seperti apa? Ada yang
maju karena pariwisatanya, ada yang maju karena industri perekonomiannya atau industri tambangnya. Nah, setelah belajar tentang perekonomian di negara ASEAN, kita belajar tentang deskriptif atau teks laporan. Teks laporan tadi ada yang namanya kepala laporan atau teks awalan. Terus kemudian ada isi, terus kemudian ada kesimpulan. Nah, sekian ya pembelajaran pada pagi hari ini. Mari pembelajaran kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.